Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bihi syuja'atan. Wa an Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala riwayat dari Sayyidina Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda arba'una khoslah ada 40 perkara amalan a'laha manihatul anzi yang paling tinggi dari perkara itu adalah memberikan kambing kacang untuk dimanfaatkan susunya nanti diambil kembali berarti minjemin kambing dipinjamkan sama orang kita susunya nanti diambil kembali itu yang paling tinggi bahasanya. Ma min 'amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah biha jannah. Tidak ada seorang muslim yang mengamalkan satu saja dari 40 itu berharap pahala dari Allah, membenarkan yang dijanjikan Allah, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga. Kalau yang paling tinggi itu minjemin kambing kacang kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang bisa jadi minjemin mobil, minjemin motor, diambil manfaatnya, dibawa kemana, itu bisa jadi yang paling tinggi. Berarti kan yang lainnya itu kan kebaikan-kebaikan yang kecil seakan-akan itu, tapi janjinya besar akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi Nabi memberitahu kita bagaimana fadlnya Allah, rahmatnya Allah, yaitu dengan menjadikan amal baik itu begitu banyak dan macam-macam, dan bagi hambanya mudah untuk mengamalkannya. Itu bagian dari anugerah Allah, juga rahmatnya Allah. Dan yang diterima dari amalan itu semuanya tidak pandang kecil besar. Harapan besar itu pasti diterima sekalipun kecil. Dan kita harapannya juga amalan kita semuanya diterima oleh Allah. Bahkan dikatakan satu sholat yang diterima oleh Allah itu sudah mewajibkan kita masuk surga. Dan kita sepanjang umur sholat terus, jadi hitung sholatnya, ribuan rakaat kita sudah lakukan. Ya, semoga itu semuanya sujud kita, untuk kita semuanya diterima oleh Allah. Kemudian riwayat Sayyidina Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan pernah mendengar Nabi saya itu beliau bersabda, ittaqunna walau bisyikki tamrah. Takutlah kalian itu api neraka walaupun hanya secuil kurma lantarannya. Maknanya sedekah secuil kurma. Ittaqunna, takutlah api neraka. Maknanya bagaimana? Jadikan antara kita dan api neraka itu dengan mengerjakan amal soleh yang bisa menjaga kita dari masuk ke dalam api neraka, walaupun hanya secuil kurma sedekah. Malah riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr meriwayatkan Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh."
Tidak ada dari kalian seorang pun kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, antara dia dan Allah tidak ada yang menerjemah. Bahasanya Allah kira-kira bahasa apa? Yang jelas yang dicintai oleh Allah itu adalah bahasanya penduduk surga. Penduduk surga bahasanya apa? Bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Lagi kalau orang ajam nggak bisa bahasa Arab, terus bagaimana? Nanti kalau kita itu di sana dengan sendirinya, kalau kita beriman dan jelas kita beriman, pasti akan bisa bahasa Arab dengan sendirinya. Di antara kita dan Allah, ketika diajak bicara kita oleh Allah itu tidak ada yang menerjemah. Maka ada seorang yang dulu aiman itu karena yang berilmu kodam. Lihat kanan, ada orang itu lihat kanan. Yang dilihat apa? Amalannya dulu. Yang dulu asyam itu karena yang berilmu kodam. Lihat kiri juga lihat amalan dulu yang dia telah kerjakan. Yang dulu kenyadi kalau yang berilmu kilbawasi. Lihat ke depan yang ada di neraka, benar di depan mukanya. Maka Nabi katakan fattaqullah walau bisyikil takutlah kami neraka walaupun hanya perantara sedekah sesuai korma. Faman lam yajid fi kalimatin thayyibah, satu butir setengah butir korma pun tidak ada, terus bagaimana fi kalimatin thayyibah? Pakai bahasa ataukah ketika bicara kita yang baik, jangan nyakiti orang, itu sudah masuk sedekah segar. Berbicara yang baik itu sedekah. Apalagi ya, sekarang musimnya celah mencela, ya kan? Kalau kita bisa menjaga lisan kita, dan mencela orang, dan menghina orang, itu pahalanya besar. Dan di sini Nabi memberikan dorongan kepada kita umatnya ini untuk gemar sedekah semampunya, berakhlak yang baik, bertingkah yang baik, yang terpuji, bermuamalah yang lembut, kalau berkata yang layyin, yang lembut, jangan kasar. Kemudian atahali bikin ta'at wa tafalli 'anil munkarat. Hiasi diri kita dengan mengerjakan ibadah taat kepada Allah. Bersihkan diri kita dari kemungkaran-kemungkaran sampai nanti kita itu tidak ada rasa malu ketika diberdirikan di depan Allah. Kira-kira kita mengerjakan seperti ini, maksiat sekecil apapun, kalau diminta pertanggungjawaban di depan Allah, kita malu enggak? Maka kita usaha meninggalkan sekecil apapun kemungkaran, harapan ketika kita ada di depan Allah tidak merasa malu, karena yang ada cuma kebaikan. Kalau ada kemaksiatan mesti malu. Qarqullah min abdi yang al-qiyamah itu laisa baina rumah hijab wala wasita wala tarjumah. Jadi dekatnya Allah dengan hambanya nanti di hari kiamat itu laisa baina rumah hijab, karena antara dia dengan Allah itu betul-betul tidak ada hijab. Kalau kita buka puasa 70.000 hijab dibuka oleh Allah, kita pun tidak bisa menatap Allah, padahal sudah dibuka. Nabi Musa yang kalimullah bicara langsung dengan Allah, ternyata masih ada 70.000 hijab yang menghalangi. Dan 70.000 hijab itu pun dibuka untuk umat Nabi SAW ketika waktu buka puasa itu. Dan nanti di akhirat ketika kita ada di sana itu, antara kita dengan Allah betul-betul nggak ada hijab. Wala wasita wala tarjuman, yang terjemah nggak ada, pelantaran nggak ada. Pokoknya kita betul-betul ngatur sendiri dengan Allah.
Faliyadil amumun mukhalafati amru rabbi. Maka hati-hati kita selaku orang beriman jangan sampai menekan perintah Allah. Perbuatan kita jangan sampai menekan perintah Allah. Nah, yang akan menjadi saksi perbuatan kita itu, anggota badan kita semuanya akan menjadi hakimnya. Ya. Akan ditanya oleh Allah setiap orang itu mengenai amalannya. Kalau yang harus ala soleh amal, maka hendaknya kita itu semangat untuk benar beramal soleh, karena itu yang akan bermanfaat nanti di yaumul kiamat. Tidak ada satupun amal yang bermanfaat kecuali amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa istiqomah kita agar selalu berbuat amal soleh. Wabil khusus setiap malam Selasa kita bisa menghatamkan Quran bersama-sama di dalam bulan Al-Quran.